Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hasmiani Jumaing dengan NIM 206602067. Kemudian Rati Purnamasari 206602068 dan Imade Wirdana dengan NIM 206602070. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pertama pajak penghasilan pasal 24 yang disingkat PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Materi yang kedua yaitu penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya seperti penghasilan bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, Menteri Keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya dividen. Besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan, yaitu maksimum kredit pajak sama dengan penghasilan luar negeri kali pajak terhutang tahun berjalan atau PKP. Selanjutnya, sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurang pajak di dalam negeri. Yang pertama, pendapatan lain berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta dan benda bergerak. Kedua, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Ketiga, keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Keempat, pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang kelima, keuntungan dari pengalihan harta tetap. Yang keenam, pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Selanjutnya, pengurang atau pengembalian pajak penghasilan luar negeri. Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri. Semula maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu jika karena perubahan tersebut menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak yang terutang di luar negeri menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang bayar. Yang kedua, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri menjadi lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar yang akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. 1. Persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri dan akan mengkreditkan di Indonesia harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada KPP, Kantor Pelayanan Pajak, dan dilaporkan bersamaan dengan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan laporan keuangan
yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT, tax return yang dilaporkan di luar negeri, serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang kedua, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. Dalam mekanisme pengkreditan PPh dibayar di luar negeri, terdapat 11 poin menurut keputusan Menteri Keuangan. Ketiga, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan baru dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang di-store atau secara bersamaan dengan wajar dalam negerinya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang di-store pada badan usaha dari luar negeri. Sahamnya tidak diperdagangkan dari bursa efek. Dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN) diambil yang terendah dari ketiga unsur tersebut. Yang pertama, ada jumlah yang dibayarkan terutang dari luar negeri. Yang kedua, ada penghasilan luar negeri PPh kali PPh terhutang yang bisa digunakan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, ada jumlah terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negerinya. Berikut contoh perhitungan untuk PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri. Yang pertama, penghasilan luar negeri. Diketahui laba di negara X 100 juta rupiah, laba di negara Y 750 juta rupiah. Jumlah penghasilan luar negeri sama dengan 850 juta rupiah. Untuk penghasilan dalam negeri 400 juta rupiah. Jumlah penghasilan neto adalah 850 juta ditambah 400 juta sama dengan 1.250 juta. PPh terutang menurut tarif pasal 17 dengan fasilitas sama dengan 156.250.000 rupiah. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah: yang pertama, untuk negara E 100 juta dikali 156.250.000 rupiah dibagi 1.250 juta sama dengan 12.500.000. Untuk negara Y 750 juta dikali 156.250.000 rupiah dibagi 1.250 juta sama dengan 93.750.000 rupiah. Untuk jumlah PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 12.500.000 rupiah ditambah 93.750.000 rupiah sama dengan 87.500.000. Penghitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. Diketahui PT Adinda yang berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta. Untuk tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta. Penghitungan PPh pasal 24 sebagai berikut. Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak penghasilan. Kena pajak dari negara A 600 juta, kerugian usaha dalam negeri 200 juta. Jadi jumlah total penghasilan netonya adalah 400 juta. Untuk menghitung total PPh terutang, 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta, 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. 30% dikali 300 juta sama dengan 90 juta. Total jumlah pajak terutangnya adalah 102.500.000. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. 600 juta dibagi 400 juta lalu dikalikan 102.500.000 sama dengan 153.750.000 rupiah. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar
di luar negeri 30% dikali dengan 600 juta sama dengan 180 juta. Kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24 102.500.000 rupiah. Untuk penghitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri. PT Kartika pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di negara X memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Di negara Y menderita kerugian sebesar 500 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 500 juta, perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung penghasilan total kena pajak, penghasilan dari negara dikali berupa laba usaha 300 juta, penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha 500 juta, jumlah penghasilan netonya adalah 800 juta. Yang kedua, menghitung total PPh terutang, 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta, 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000, 30% dikali 700 juta sama dengan 210 juta. Jumlah total PPh terutang 222.500.000. Yang ketiga, menghitung PPh maksimal yang bisa dikreditkan. Diketahui 300 juta dibagi 800 juta lalu dikali 222.500.000 sama dengan 83.437.500. Yang keempat, menghitung PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, 40% dikali 300 juta sama dengan 120 juta. Dari penghitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah 83.437.500. Untuk menghitung PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Diketahui PT Kartika berkedudukan di Jakarta pada tahun pajak 2006 memperoleh penghasilan bersih sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 200 juta, tarif pajak yang berlaku 25%. Di negara B sebesar 300 juta, tarif pajak 30%. Di negara C sebesar 400 juta, tarif pajak 40%. Di dalam negeri sebesar 100 juta. Untuk menghitung total penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan dari negara A 200 juta, penghasilan di negara B 300 juta, penghasilan dari negara C 400 juta, penghasilan dari dalam negeri 100 juta. Total penghasilan kena pajaknya 1 miliar. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta, 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000, 30% dikali 900 juta sama dengan 270 juta. Total pajak terutangnya 282.500.000. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Di negara A, 200 juta dikali 282.500.000 dibagi 1 miliar sama dengan 56.500.000. Di negara B, 300 juta dikali 282.500.000 dibagi 1 miliar sama dengan 84.750.000. Di negara C, 400 juta dikali 282.500.000 dibagi 1 miliar sama dengan 113 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. PPh terutang di negara A 20% dikali 200 sama dengan 40 juta. PPh terutang di negara B 30% dikali 300 juta sama dengan 90 juta. PPh terutang di negara C 40% dikali 400 juta sama dengan 160 juta. Dari penghitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah di negara A 40 juta, di negara B 84.750.000, di negara C 113 juta. Total kredit pajak luar negeri 237.750.000.